Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di UPT SMP Negeri 5 Pringsewu dalam acara Diseminasi Budaya Positif Calon Guru Penggerak Angkatan 9 UPT SMP Negeri 5 Pringsewu. Untuk membuka acara hari ini, marilah kita bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri.
hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Tapi pun masih tergolong pagi lah ya. Ya belum ada jam 11. Jadi kita tetap semangat ya. Semangat pagi. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Kita sangat bersyukur pada kesempatan hari ini kita bisa dipertemukan di tempat ini, dan satu-satunya tempat yang kayaknya hampir gak istirahat nih, ruangan ini beberapa kali atau berulang kali digunakan untuk kegiatan. Kemarin sampai sore masih berserakan untuk ekoprint pelatihan. Hari ini sudah berbeda acara, mungkin besok sudah acara pelatihan. Inilah salah satu gambaran, mudah-mudahan sekolah yang terus berusaha untuk berinovasi, berkreasi tiada henti. Jadi ada saja yang dilakukan di sekolah ini. Mudah-mudahan apa yang dilakukan di sekolah kita untuk pengembangan sekolah kita terus, meskipun tidak langsung besar, sedikit demi sedikit akan menuju ke arah yang besar, yang tinggi, yang bagus, terbaik. Bapak Ibu yang kami hormati, Ibu Waka, karena Bapak Wakanya hari ini kurang sehat, yang izin Pak Wakakur, Pak Bendara juga izin, Pak Usman melanjutkan acara coaching klinik untuk pendidikan anti korupsi PHK di Pagelaran 2 hari, dan kemarin dan hari ini, dan beberapa teman yang lain mungkin memang tidak ada jam atau belum hadir. Jadi yang pertama kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini. Kehadiran Bapak Ibu kita semua termasuk saya adalah salah satu wujud dukungan kita kepada guru penggerak. Ya. Jadi ada 2 calon guru penggerak, ada 2, yaitu Pak Widodo dan Bu Gani, yang sebentar lagi insya Allah akan menyusul CGP yang lain. Ya. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan bersama-sama mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Hari ini Bapak Ibu, kita akan menerima informasi-informasi baru dalam kegiatan diseminasi ini. Informasi-informasi baru yang kita harapkan bersama. Informasi baru ini bisa menjadi semacam penambahan vitamin untuk kita dalam rangka melaksanakan tugas pendidikan atau pendidikan di sekolah kita ini. Sebagaimana kita sudah berkomitmen, kita membuat visi yang tidak muluk-muluk, tidak panjang-panjang. Tadi di acara Lokakarya bersama beberapa sekolah dipandu fasilitator dari Metro, kami juga sampaikan visi kita. Visi kita hanya menjadi sekolah berbudaya dan religius. Mewujudkan 2 hal itu ternyata juga butuh usaha keras dan waktu panjang. Nah, budaya positif ini saya yakin ini juga akan mengarah ke pencapaian visi kita sebagai sekolah berbudaya. Nah, tentu ini dimulai dari kita sebagai tenaga pendidik dan kependidikan. Karena ternyata anak SMP ini, meskipun kita latih kemandiriannya, ternyata masih banyak faktor yang mempengaruhi anak-anak itu justru banyak dari kita, dari guru. Maka kehadiran guru memang sangat diharapkan, dan sehebat teknologi apapun kehadiran guru di hadapan murid tidak bisa tergantikan oleh secanggih apapun sebuah teknologi. Maka hadiroh itu, hadirnya kita itu memang sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Hadir bukan hanya fisik saja, hadir kita ada di hadapan mereka, tapi hadirnya kita
dalam pribadi mereka itu lebih dalam lagi. Ini akan sangat dibutuhkan dan nggak bisa digantikan oleh teknologi apapun. Bapak Ibu, di era 4.0 ini kemarin yang sudah berlalu dan masih terlaksana, era industri 4.0, era industri digital, di mana pertukaran data begitu cepat, anak-anak mampu memainkan gadget secara bagus, IT secara bagus. Mereka itu bisa melihat dunia dalam genggaman tangannya, dalam jari-jarinya saja. Dalam sehari dia bisa melanglang buana kemana-mana. Dia sangat pandai berkomunikasi dengan alam ini, sangat pandai berkomunikasi di dunia maya dengan siapapun tanpa batas apapun. Tetapi Bapak Ibu cek, Bapak Ibu kita rasakan sekali kemampuan komunikasi verbal anak dengan kita saja, menurut saya bermasalah. Tidak sepandai mereka berkomunikasi secara IT. Secara IT cepat, tapi begitu komunikasi dengan kita itu tidak selancar. Lancar ngomongnya, tapi yang diomongkan yang tidak semestinya. Itu juga menjadi ketidaklancaran sumbatan komunikasi verbal antara anak dengan guru, belum anak dengan orang tua. Di sini masih sangat banyak kita ajak ngomong bahasa Indonesia baik-baik, jawabnya semaunya dengan bahasa rumahnya. Karena sebegitu ya. Atau menjawabnya dengan nada yang tidak sopan, dengan bahasa yang kurang, kalau dalam apa istilahnya Pak Jaren, totok romo apa bahasa yang unggah-ungguh itu nggak ada lagi. Jadi kayaknya bahasanya tuh main jeletok aja gitu. Ya, ini budaya yang tidak positif. Ini jadi kemajuan zaman itu, kemajuan IT, kalau tidak dibandingin dengan akhlak, tidak dibandingin dengan budaya-budaya positif itu akan termarginalkan budaya sendiri, sehingga akan tercipta anak-anak yang maaf Bapak Ibu sekarang jujur aja lah, jangankan anak-anak kita itu megang HP ini betah setengah jam, 1 jam, yakin 1 jam nggak bosan. Gak percaya coba, dan ini sudah sering saya buktikan. Bapak Ibu lebih suka mainan HP ini, tapi coba sekarang kasih buku suruh baca. Jangan maaf, saya baru baca salah halaman bisa mulai tarik ya gitu ya. Nah ini literasi kita menjadi tersumbat di sini. Tetapi ketika menggunakan gawai ini luar biasa, menjadi sangat mudah, menyenangkan dan sebagainya. Ini terjadi pergeseran-pergeseran nilai budaya yang menurut kita semua memang ini harus dikembalikan, diarahkan supaya budaya positif ini tetap jalan dengan baik. IT it is okay. Justru kalau Bapak Ibu kita semua nggak kenal IT, ketinggalan banget. Harus, jangan enggak. Sekarang ini gara-gara IT, Bu Sri tadi baru ngomong, Pak Mu kayaknya kok nggak ada yang ngertinya ya kita ini. Ini belum beres, ada lagi. Ini belum beres, ada lagi. Itu sekarang tuntutan zaman. Minta data sekarang, here and now, di sini dan sekarang. Yang sering ya sekarang, now, today, hari ini harus kelar. Harus begitu. Sekarang ini. Nah, tapi bagi guru yang perlu diperhatikan adalah bagaimana komunikasi verbal anak-anak ini harus tetap bagus, di samping komunikasi IT-nya juga bagus. Maka Bapak Ibu perlu keteladanan di sini. Bapak Ibu kalau di kelas tolong ya, jangan asik main HP. Itu budaya tidak positif. Sebab kalau guru sudah di kelas aja main HP, anak sementara bawa HP kita bentak-bentak dan sebagainya, wah ini sangat melanggar etika. Anak itu diam di kelas, tapi di belakang rupanya mereka ngomong, Pak orang itu aja kok suka bawa HP, duduknya di meja lagi. Nah, siapa yang suka duduk di meja? Ini budaya tidak positif. Tolong cepat ditarik kembali, jangan lagi nggak sadar duduk di meja. Apalagi anak sedang tugas kita asik, kita chatting. Mohon maaf, ini anak-anak juga kadang-kadang ada yang berani menyampaikan seperti itu. Kalau tidak, ke orang tua mesti disampaikan. Ini mesti disampaikan kejadian di sekolah tanpa kita sadari. Maka Bapak Ibu, ayo bersama-sama budaya positif ini kita coba
arahkan kembali agar era industri 4.0 ini bisa kita ikuti, tetapi tidak terjadi pergeseran nilai budaya yang mengarah ke negatif. Sementara sekarang era industri 5.0 itu sudah berlaku, era society namanya. Bagaimana sikap kita untuk mengikuti, melakukan, mengimplementasi era industri 4.0 itu. Jadi memang harus dibarengi dengan sikap, dengan kemampuan bagaimana sikap yang baik untuk mengimplementasikan era industri yang sangat maju itu. Itu Ibu Bapak. Sekarang oke lah, ini saya bawa barusan agak melambung-lambung ya, agak kesana-sana tuh, udah ke langit kali ya, itu era-era industri segala. Sekarang kembali ke sekolah kita, yuk budaya-budaya positif yang bisa kita kembangkan, itu kita kembangkan melalui pembelajaran, melalui diskusi dengan anak, melalui komunikasi dengan anak. Kita lakukan budaya positif ini. Budaya positif kurang lebih ada 7 tadi saya ngobrol-ngobrol ya. Itu salah satunya adalah penerapan apa Pak untuk kasus itu namanya? Ya, untuk restitusi ya. Ada istilah segitiga restitusi, itu nanti untuk penanganan kasus. Ini penting Bapak Ibu guru BK nanti dengan wali kelas, Bapak Ibu guru semua, bagaimana kita menangani kasus kepada anak. Ini budaya positif nanti bisa dilakukan. Ada istilah segitiga restitusi. Nanti ada budaya positif lain lagi, ada 7. Hari ini akan disampaikan oleh rekan kita berdua. Terima kasih Bu Gani, Pak Wir. Ini luar biasa, saya sudah ikuti. Bu Wakasarpras juga sudah mengikuti ya. Bu Teti sudah pernah mengiringi bagaimana kegiatan guru penggerak ya. Itu luar biasa, banyak betul ilmu-ilmu bagus yang didapatkan, bahkan keterampilan bagus untuk mendidik anak di kelas tuh mereka dapatkan semua. Maka saya ngajak kepada yang belum, ayo go, semangat. Ada waktu kesempatan daftar ya, daftar, pokoknya jangan sampai enggak gitu, daftar saja, dapat ilmu gratis kok. Ini daripada kuliah lagi capek mungkin, ini aja, insya Allah ilmunya banyak bener. Saya juga sudah ngiringi, saya dapat juga dari itu, padahal saya sudah bolak-balik ikut pelatihan, ternyata ada hal yang baru dari cara bagaimana kita mengelola kelas dan sebagainya. Ayo yang belum CGP, ini angkatan 11 ditutup belum? Belum. Ayo go. Jangan ragu dulu, jangan nggak yakin. Yang masih punya, yang sudah punya hak persyaratan masuk. Jangan enggak. Gitu ya. Nah, kecuali yang memang belum yang nunggu. Itu. Tapi jangan juga berarti saya kan belum, biarin nanti aja. Mulai sekarang kita pelajari. Semakin banyak guru penggerak kita, mudah-mudahan semakin bagus nanti di sekolah kita. Sekira demikian, Bapak Ibu sekalian, untuk desiminasi ini kita ikuti bersama dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyatakan dibuka secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meningkat acara selanjutnya yaitu penyampaian materi positif yang akan disampaikan oleh Ibu Mungil Gani Ismail SPD. Nama baik Bapak dan Ibu, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Tabibun. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah mau meluangkan waktunya di sini untuk mengikuti kegiatan kami calon guru penggerak angkatan 9 UPT SMP Negeri Maping Sewu dalam mendesiminasikan budaya positif di sekolah kita. Baik, langsung saja ya Bapak dan Ibu, mengingat waktu kita sudah semakin siang. Namun sebelum kita memasuki materi yang ada, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk melakukan ice breaking dengan bernyanyi dan bergerak. Ya, lagunya adalah 1 ditambah 1. Ya, 1 ditambah 1. Tetapi di sini ada gerakannya supaya Bapak dan Ibu agak sedikit rileks, santai ya. Mohon izin, monggo Bapak dan Ibu bisa berdiri kecuali bagi ibu yang sedang hamil, boleh disilakan tetap duduk. Baik, jadi di sini ada gerakan ya Bapak dan Ibu. Ketika saya bilang 1, berarti tangan kanannya diangkat. 1, kemudian tambah
disilang ditambah 1 kemudian sama dengan 2, kemudian 2 ditambah 2, kemudian nanti sama dengan 4. Oh, tidak usah diangkat ya, gini aja, 4. Kemudian 4 ditambah 4 nanti sama dengan 8. Pinggulnya sedikit digoyang. Kemudian ketika 16 sama dengan 16. Ya Bapak dan Ibu, kita coba ya Bapak dan Ibu. Dimulai dari sekarang ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, baik, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak dan Ibu. Boleh duduk kembali. Ada tebak logika ya. Saya yakin Bapak dan Ibu di sini luar biasa, pasti bisa menjawab tebak-tebakan ini. Ada satu kata kunci Bapak dan Ibu di situ, bumi itu bulat. Kemudian jika 10 sama dengan 1, lalu 18 sama dengan 2, berapakah 8? Dengan kita merujuk pada kata kunci bumi itu bulat. Jika 10 sama dengan 1, lalu 18 sama dengan 2, berapakah 8? Biasanya guru matematika ini jago logika. Oke, baik. Silahkan Pak Tohirin. Jawabannya 1. Kurang tepat. Gimana Ibu Nur? Oke, Ibu Nur menjawab 2. Kita beri tepuk tangan untuk Bu Nur Laila. Ya, luar biasa. Dengan clue bumi itu bulat. Berarti yang dihitung adalah ya lingkarannya. Oke. Mungkin itu saja ya yang untuk pengantar kita supaya kita lebih fokus ya. Jadi di situ ada clue-nya, bumi itu bulat, sehingga yang dihitung adalah bulatannya. Ya. Udah paham? Baik, next. Baik Bapak dan Ibu, jadi pada kesempatan diseminasi kali ini ada beberapa materi yang ingin kami sharingkan. Jadi mohon izin juga, kami berdiri di sini bukan berarti kami yang lebih paham, tetapi di sini sistemnya kita hanya ingin sharing saja ya Bapak dan Ibu atas apa yang telah kami dapatkan ketika pendidikan beberapa waktu yang lalu. Materi yang pertama nanti kita akan membahas tentang perubahan paradigma belajar, lalu disiplin positif, dan nilai-nilai kebajikan universal. Lalu ada kebutuhan dasar manusia, kemudian ada teori motivasi, hukuman, dan restitusi. Dilanjutkan ada 5 posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya, yang pertama adalah tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan dasarnya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi betul Bapak dan Ibu, mungkin selama ini kita di kelas ya Bapak dan Ibu, termasuk saya sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak, terbiasa melakukan kegiatan pembelajaran yang sifatnya klasikal atau lebih kepada teacher center. Yang harus digarisbawahi di sini adalah kita harus menyadari sebagai seorang guru bahwasanya anak didik kita itu adalah pribadi yang unik, tidak sama. Kalau misalnya gimana sikap seorang guru itu ketika menghadapi seorang siswa yang melakukan tindakan indisipliner, apakah hukuman itu baik, ya? Apakah penghargaan itu baik, atau mungkin nanti ada cara lain yang lebih bijak dalam menghadapi masalah
siswa. Ini cukup penting bagi kita sebagai seorang guru ya Bapak dan Ibu. Next. Nah, ini adalah pengertian dari nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, terlepas dari perbedaan suku, kemudian agama, bahasa, maupun latar belakang. Saat ini yang sedang booming dan kita agung-agungkan adalah tentang profil pelajar Pancasila ya, sebagai tujuan dari pendidikan itu sendiri, yang dimana di dalam profil pelajar Pancasila itu terdapat kurang lebih 6 dimensi ya Bapak dan Ibu, yang menjadi dasar atau tujuan kita dalam mendidik anak-anak kita. Dan ini sebenarnya banyak Bapak dan Ibu. Setiap organisasi itu memiliki nilai-nilai tersendiri. Di situ ada contohnya dari IBO Primary Years Program, kemudian ada keterampilan hidup atau life skill. Tetapi yang kita tanamkan di sini, karena institusi kita adalah sekolah, jadi kita lebih cenderung bahwa nilai yang kita yakini itu adalah tentang profil pelajar Pancasila. Next, Pak. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ini nggak apa-apa ya, agak cepat karena takut nanti waktunya tidak pas. Tentang kebutuhan dasar manusia. Yang namanya manusia ya, kita manusia, siswa kita juga manusia. Maka dari itu sebagai seorang guru, kita itu harus paham dulu nih kebutuhan dasarnya ya, supaya nanti ketika siswa kembali lagi melakukan tindakan-tindakan negatif ya, yang lebih mengarah kepada bukan budaya positif, kita bisa menempatkan posisi kita untuk bagaimana cara kita memperlakukan siswa kita yang melakukan kesalahan. Ingat Bapak dan Ibu ya, jadi nanti kita akan belajar bahwa hukuman itu bukan satu-satunya solusi dalam menyelesaikan masalah kepada siswa. Ya, di sini ada 5 kebutuhan dasar Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah tentang bertahan hidup. Kemudian ada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kebutuhan penguasaan. Lalu ada kebutuhan kebebasan, dan yang terakhir adalah kesenangan. Kita lihat kasusnya ya. Di sini sudah ada contoh kasus. Misalkan seperti ini. Jadi Ibu Ria adalah guru kelas 6 SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu siswa di kelas yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluh bahwa Agus sering sekali meminta bekal makan siang dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan sebagai guru? Menurut Anda, apa kira-kira alasan Agus melakukan hal tersebut? Nah, ketika kita memahami apa sih sebenarnya kebutuhan dasar siswa kita, mungkin kita akan melakukan solusi yang tepat dalam menangani kasus ini tanpa kita memberi sebuah hukuman. Ya Bapak dan Ibu, lanjut. Nah, kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu dari kasus tadi, kira-kira sebenarnya kebutuhan dasar apa sih yang dibutuhkan oleh Agus sehingga Agus kok bisa melakukan tindakan seperti itu. Ketika kita sudah mampu mengidentifikasi permasalahan yang ada, maka tindakan kita juga akan lebih tepat dalam upaya membentuk budaya positif. Ya, bukan mendewakan hukuman untuk mendisiplinkan siswa, karena memang ada cara yang lebih bijak dari itu. Ya Bapak dan Ibu. Jadi di sini Agus merasa lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Itu dia merasa kebutuhan bertahan hidupnya kurang. Kemudian teman Agus, jadi perhatikan Agus, berarti Agus ini butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian dia merasa hebat karena teman yang jadi takut dan berusaha menuruti keinginan Agus. Dia butuh penguasaan. Lalu Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh orang tua karena selalu sama, jadi dia merasa kurang bebas. Dan terakhir Agus hanya iseng dan menikmati ekspresi temannya yang resah atau ya. Dan di dalam teori juga disebutkan bahwa menurut Ki Hajar Dewantara itu, ketika seorang anak ya, dia tidak bisa melakukan self disiplin atau mendisiplinkan diri, kita boleh ya membantu sang anak itu untuk menumbuhkan jiwa disiplin di dalam keyakinan mereka.
seperti itu ya. Kemudian di sini ada 9 ciri ya Bapak dan Ibu yang nanti ya setelah ini akan dijabarkan lebih lanjut dan detail bagaimana penerapan segitiga restitusi dan bagaimana posisi kontrol seorang guru dalam menerapkan disiplin sekolah ya sebagai upaya meningkatkan budaya positif. Mungkin itu saja pengantar teorinya dari saya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Widodo. Terima kasih. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Gani. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan atau disampaikan oleh Bapak Widodo. Kepada Bapak Widodo SS, disilahkan. Baik, mohon izin berdiri, Pak Mo, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibur. Baik, terima kasih ya masih membersamai kita. Saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bu Gani. Berdiri di sini bukan berarti menggurui, tapi kita bersama-sama ya sharing, karena kita di dalam pendidikan CGP ini mendapatkan hal baru yang nanti mungkin bisa diambil nilai manfaatnya buat kita semua demi kemajuan sekolah kita. Tentunya berhubungan dengan budaya positif ya. Oke, sekilas saya akan berikan ice breaking dulu supaya kita semua merefresh ya, baik fisik kita maupun otak kita, karena ini di jam-jam rawan ya, jam-jam dimana kebutuhan tadi ya, 5 kebutuhan dasar yang disampaikan oleh Bu Gani ya, untuk sedikit menopang kebutuhan itu kita coba berikan ice breaking. Bapak Ibu bisa mohon berdiri kecuali bagi yang bumil ya. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik ya, kita merilekskan tubuh kita ya, merilekskan. Kita gunakan tubuh dari ini, kita fokus dulu ya, kita tetap fokus biar nanti bisa fokus ya. Jadi pertama yaitu dari melihat, mendengar, dan mengingat. Baru kita bicara fokus ya. Kalau fokus berarti tidak tengok kanan, tengok kiri. Saya contohkan. Fokus, melihat, mendengar, mengingat. Fokus, tengok kanan, no, tengok kiri, no. Fokus. Ini untuk merefreshkan urat-urat kita. Oke, semua sudah dipahami? Oke, yuk kita mulai. Fokus, melihat, mendengar, mengingat. Fokus ya. Tengok kanan, no, tengok kiri, no. Fokus. Oke, suaranya sekarang dikeluarkan semua. Oke, Bapak Ibu ya, mohon izin. Ya, suaranya kecil. Bukan saya memerintah, kita keluarkan semangat kita. Oke, fokus, melihat, mendengar, mengingat. Fokus, tengok kanan, no, tengok kiri, no. Fokus, sudah fokus semuanya? Oke, fokus semua sekarang yang selebihnya ya. Tetap berdiri. Ini selebihnya sekarang, karena sudah fokus semua. Oke, ya, ingat ya, kita fokus, ini fokus ya. Perhatikan, fokus semua, konsentrasi ya, fokus ya. Oke, kalau kalian semua, lihat saya semua. Ini berapa? 1. Yang ini 2. Kalau ini 3. Sekarang Pak Eko fokus enggak nih? Ini berapa? 4. 1. Masih kurang tepat. Sekarang Bu Sri, kalau ini 2. Masih kurang tepat. Bu Teddy sekarang ya, nanti akan ketemu ada yang konsentrasi, ada yang fokus, ada yang tidak. Ini kita ulang lagi semuanya ya. Sudah 3. Ini berapa? 1. Yang ini 2. Kalau ini 3. Oke, sekarang Bu Teddy. Kalau ini 1. 3.
Enggak fokus, aku enggak fokus. Oke, sudah fokus. Satu lagi perhatikan ya. Oke, sekarang sudah fokus. Sekarang konsentrasi, semua konsentrasi. Kata kuncinya, jangan lupakan nomor jangan lupakan nomor 3. Kata kuncinya, jangan lupakan nomor 3. Lagi kata kuncinya, jangan lupakan nomor 3. Sekarang saya tunjuk ya. Jika nomor 1 Pak Eko, kemudian nomor 3 Bu Nuriji, sekarang nomor 3 jangan lupakan nomor 3. Sudah masih ada yang bingung? Masih bingung? Ada yang bingung? Kata kuncinya adalah jangan lupakan nomor 3. Jika nomor 1 adalah Pak Eko, nomor 2 Bu Nuriji, Bu Indah adalah jangan lupakan nomor 3. Seperti itu ya. Sudah konsentrasi semua? Oke, kalau sudah konsentrasi kita kembali ke laptop. Ya. Silakan dulu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf ini bukan mengerjain ya, tapi ini kita salah satu bagaimana kita mengkondisikan siswa kita fokus dan konsentrasi dengan gerakan, kemudian kita lanjutkan dengan konsentrasi otaknya seperti itu. Oke, selanjutnya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya. Perhatikan Bapak Ibu, tadi Bu Kadi sudah menyampaikan bahwa keyakinan kelas ya dan seterusnya itu akan mewujudkan suatu budaya positif. Nah, budaya positif itu tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Budaya positif itu dilakukan semua warga sekolah kalau di sekolah ya. Jadi munculnya budaya positif itu ya, tadi Bu Kadi menjelaskan bahwa kita tidak bisa memaksa ya, kita tidak bisa menuntut. Sebagai guru kita seyogianya menuntun ya, sesuai dengan kodrat yang dimiliki oleh peserta didik kita, karena peserta didik kita memiliki ya keunikan masing-masing. Kalau 30 siswa berarti punya 30 karakter, dan itu kita akan sebagai guru ya, kita akan menuntun mereka sesuai kodratnya, tentunya pada koridor yang benar. Ya, nih, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm ya bila mengendarai kendaraan roda 2? Pertanyaannya ya, Bapak Ibu kalau mengendarai roda 2 ya pasti ke bawah helm tidak nih ya, nanti ada polisi tidak ya. Nah, itulah suatu aturan yang memaksa kita ya. Terkadang kita ingin kebebasan ya. Nah, terkadang kita ingin sesuatu tidak ada paksaan buat kita, tapi kita dipaksa oleh sebuah aturan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Begini Bapak Ibu ya. Jadi ada nilai ekstrinsik, ada nilai intrinsik. Ekstrinsik itu karena faktor dari luar, ya, paksaan, tekanan, intimidasi, itu adalah ekstrinsik, ya. Yang bisa saja orang yang kita tekan, orang yang kita intimidasi, orang yang kita suruh itu melakukan apa yang kita lakukan, tapi dampaknya nanti di belakang tidak baik ya. Bagaimana supaya orang, kalau kita adalah subjeknya adalah siswa, Bapak Ibu, siswa itu bukan objek ya, tapi subjek dari pembelajaran kita. Makanya pembelajarannya berpusat pada siswa atau murid ya, bukan teacher center lagi, bukan guru salah satu-satunya sebagai sumber ilmu pengetahuan, bukan ya. Kita memperlakukan siswa kita, murid kita itu sebagai subjek, seperti bukan dibilang tadi bahwa seorang guru ibarat seorang petani. Ketika kita nanam padi, maka tumbuhnya padi. Tinggal padi itu nanti panennya berkualitas tidak. Kita tidak bisa paksakan padi menjadi jagung seperti itu. Nah, sama seperti ini. Ketika kita paksakan sebuah peraturan kepada anak, pada peserta didik kita, tentu mereka akan melakukan
melakukan, namun dampaknya tidak baik. Nah, bagaimana cara supaya mereka itu melakukan dengan kesadaran diri kita? Itu butuh proses, tidak segampang yang kita ucapkan. Makanya tadi Bu Gani menyampaikan bahwa ada faktor ekstrinsik dan intrinsik. Intrinsik itu muncul dari jiwa, dari kemauan sendiri. Ya, dengan cara apa? Tentunya nanti dengan cara-cara yang sudah dilakukan, ada teori-teori yang sudah dijabarkan. Nah, ketika kita sudah memunculkan motivasi yang dari diri, maka suatu hari ketika mereka melakukan kesalahan atau suatu hari mereka melakukan pelanggaran, itu tidak ada rasa menyakitkan ketika kita kembalikan lagi kepada keyakinan yang sudah disepakati. Tapi begitu kita melakukan, tadi contohnya ya, push up kamu telat dan seterusnya, mereka melakukan, tapi dampak psikologisnya itu cukup panjang ya. Nah, bagaimana cara menanggulangi ini? Yuk kita bersama-sama, karena tidak bisa dilakukan oleh sendiri. Semua warga sekolah harus berkolaborasi. Oke, next Bu. Oke, Bapak Ibu, tidak terlihat jelas ya. Nah, yang diomong itu adalah peraturan ya Bu ya, peraturan kelas. Ya, biasanya yuk kita buat peraturan kelas, yuk kita buat peraturan sekolah, yuk kita buat peraturan kelompok. Nah, ya kata-kata peraturan ini yuk kita coba kikis dengan hal yang lain atau dengan kata-kata lain. Karena kita sudah peraturan, pasti nanti ketika tidak melakukan peraturan, pasti jawabannya adalah hukuman. Dan hukuman itu sangat menyakitkan. Mungkin bukan fisik yang tersakiti, psikologis mereka, mental mereka akan terintimidasi, akan terlukai, dan ini mengakibatkan dampak panjang. Nah, ketika kita sudah bisa mengelola sebuah peraturan, itu menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, kata-kata peraturan contohnya begini, data tepat waktu. Nah, nilai-nilai kebajikan yang dimunculkan data tepat waktu apa? Di situ misalnya kita bisa atur, nanti kita buat kesepakatan dengan kelas, itu akan memunculkan sebuah keyakinan kelas, tapi bukan sebuah peraturan lagi. Ketika mereka melakukan tindakan keliru atau menyimpang dari keyakinan kelas, kita tinggal memberikan semacam tes. Oke, baik ya Bapak Ibu, saya ulang lagi ya. Selama ini kita selalu buat peraturan kelas ya, saya juga melakukan itu, buat peraturan yuk kelompok di organisasi kita. Nah, ternyata setelah mendapatkan pembelajaran di CKB itu kurang tepat atau bahkan bisa dikatakan tidak tepat untuk menumbuhkan budaya positif ya Bapak Ibu ya, untuk menumbuhkan budaya positif, karena peraturan itu nanti mengikat jatuhnya hukuman ya, bukan konsekuensi gitu ya. Nah oleh sebab itu yuk kita bareng-bareng nanti mungkin dengan guru PK, dengan wali kelas, dengan guru mapel punya keyakinan kelas masing-masing. Contoh keyakinan kelas untuk guru PJOK apa nih? Yuk anak-anak, yuk kita buat keyakinan kelas ya, supaya memunculkan sebuah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu saling menghormati, menyayangi ya, dan seterusnya. Tidak, nilai kebajikan itu tidak ada kata-kata negatif. Jangan merokok, jangan datang terlambat, jangan tidak dibolehkan dan sebagainya. Itu bukan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu dimunculkan dengan kata-kata positif. Oke, ketika sudah terjadi keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang Bapak Ibu lakukan, baik wali kelas maupun guru mapel, maka nanti akan tumbuh yang namanya lingkungan positif. Yakinlah Bapak Ibu di kelas atau di sekolah nanti, ketika sudah terjadi kesepakatan, keyakinan sekolah nih, akan tercipta lebih luas lagi itu lingkungan yang positif, karena mereka sudah menyadari dari intrinsik, dari dalam jiwanya, bukan faktor tekanan, bukan karena faktor ikut-ikutan, faktor paksaan. Itu faktor ekstrinsik atau faktor luar yang menekan mereka harus mengikuti itu, dan itu biasanya timbulnya tidak baik. Ikut karena takut, melakukan karena menghindarkan dari hukuman dan seterusnya. Nah, ketika semuanya sudah berjalan, maka wujudlah budaya positif ya.
Apakah ini mudah? Kalau saya jawab pribadi, tidak mudah. Ya, ini sangat membutuhkan energi kita. Untuk melakukan itu tentunya tidak sendiri-sendiri. Ya, kalau kita berbicara tentang kebersamaan terus kita melakukan sendiri-sendiri, maka cukup berat. Maka tenaga, pikiran, bahkan mungkin materi akan terforsir di situ hanya untuk menciptakan sebuah budaya positif. Nah, ini bisa dilakukan ketika kita berkolaborasi, berkolaboratif ya. Jadi semua komponen yang ada, baik guru BK-nya, guru mapelnya, wali kelas, pimpinan, semua harus berkolaborasi dengan warga sekolah. Karena subjek pembelajaran kita adalah siswa, kita juga berkolaborasi dengan siswa. Makanya kita libatkan murid-murid kita. Bukan kita yang menentukan keyakinan kelas, keyakinan sekolah, keyakinan mapel, tapi kita melibatkan subjeknya. Bagaimana mereka bisa menjalankan kalau mereka ada titik saan. Bagaimana mereka bisa menjalankan dengan rasa ikhlas kalau mereka kita lakukan pendiktean, tidak bisa. Nah, ini tidak gampang Bapak Ibu. Saya sendiri juga merasakan butuh perjuangan, butuh kerja yang ikhlas seperti itu ya. Apakah setiap kita melakukan keyakinan kelas akan berjalan mulus? Tidak juga. Saya pernah praktekkan tidak juga. Tapi kita berusaha bagaimana itu bisa kita lakukan semaksimal karena semuanya berproses. Ketika kita sudah melakukan proses maka terlihat, oh ini yang perlu dibenahi, oh yang ini tidak perlu dilakukan, ini harus dilakukan. Nah, itulah butuhnya proses. Nah, proses itu dilakukan dengan kolaborasi Bapak Ibu semuanya. Oke, next. Manager, nah kan ada 5 kontrol nanti. Nah, kita refleksi diri kita selama ini kita posisi sebagai apa. Kalau saya masih cenderung sebelum mengikuti pembelajaran ini sebagai penghukum, sebagai teman gitu ya. Nanti kita lihat bersama-sama. Oke, Bapak Ibu, ini 5 posisi kontrol. Ya, kita memposisikan guru sebagai seorang guru adalah seorang pendidik. Pendidik tidak menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidik itu bukan menuntut siswanya harus bisa A, I, U, E, O dan seterusnya, tapi tugasnya adalah menuntun sesuai kodrat yang dimiliki oleh anak-anak. Karena setiap anak mempunyai keunikan masing-masing. Itu poin terpenting. Seorang guru, seorang pendidik ya, bukan menuntut tapi menuntun. Makanya di setiap kelas pasti ada yang pintar mungkin mapel IPA, ada yang pintar di bidang-bidang lain. Nah, kita hanya menuntunnya mereka. Makanya sekarang kan di kurikulum mereka diadakan rankingan. Nah, seperti itu. Oke, ini yang pertama. Yang pertama yaitu penghukum. Tidak terlihat ya. Penghukum. Jadi 5 kontrol itu yang pertama itu ada penghukum. Yuk kita refleksi diri kita masing-masing. Apa kita pada posisi ini atau tidak? Kalau kita pada posisi ini harus seperti apa nanti? Nah, pelan-pelan ya. Nih, penghukum ya. Contohnya, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, ya. Itu kalau guru berbuatnya seperti itu. Kalau guru berkata, contohnya, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, ya rasakan nanti. Nah, itu salah satunya. Terus hasilnya apa? Hasilnya dari murid kita, yaitu pasti nanti ada pemberontakan, ada pembangkangan, kemudian menyalahkan orang lain dan berbohong. Itu ya. Kemudian dampak lagi yang dilakukan oleh siswa yaitu kerap melakukan pengulangan nanti. Ya, dukung lari lah, cuma lari seperti itu kan ya. Dukung ngepel WC lah, cuma ngepel WC, besok lagi lah, nggak apa-apa terlambat. Nah, bagaimana kita merubah mindset anak-anak ya supaya tetap misalnya dia melakukan menyapu, tapi itu nilainya konsekuensi, bukan hukuman. Nah, itu kita bersama-sama nanti merubah itu. Oke, yang kedua tadi ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah. Nih, kita merasakan atau kita pernah melakukan ini tidak, membuat rasa bersalah. Contohnya berceramah dan mengatakan seharusnya
kamu ini. Ibu kecewa loh. Bapak kecewa loh, kamu kok berbuat seperti ini. Nanti bapak ditegur kepala sekolah, nanti bapak ditegur sama guru lain. Pernah nggak melakukan itu? Itu merasa membuat bersalah, gitu ya. Nah, jadi seakan-akan kita menggiring anak itu, waduh, ibu atau bapak ini nanti dimarah sama Pak Moh ini, dimarah sama Pak Tohirin ini, gitu, karena perbuatan saya. Nah, ini nggak bagus, ya, menurut teori 5 posisi kontrol tidak bagus. Kemudian hasil yang dilakukan oleh siswa yaitu menyembunyikan, menyangkal dan berbohong juga. Jadi mereka cenderungnya berbuat seperti itu. Nah, kemudian 5 kontrol yang selanjutnya yaitu sebagai teman. Apakah ini bagus? Ya. Kalau menurut teori yang diajarkan ini juga kurang baik, tidak bagus, ya. Membuat alasan-alasan untuk muridnya, ayolah lakukan demi ibu, gitu ya. Contohnya begini, itu berkata, atau bapak berkata ini, nah coba sih kamu lakukan ini, bapak ini capek banget loh, bapak ini ada kerjaan nih, tolong sih lakukan seperti ini. Sepintas mungkin itu bukan sebuah kesalahan, sepintas itu mungkin menghadirkan kita sebagai teman. Tapi menurut teori ini kurang tepat, kurang bagus, karena dampak yang dirasakan oleh anak ini nanti tidak ada pembatas bahwa itu adalah guru saya, walaupun kita tidak minta dihormati, ya. Nanti karakter yang tumbuh juga tidak akan baik. Kemudian kontrol yang selanjutnya itu sebagai pemantau, ya. Sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini kita sebagai guru yaitu menghitung dan mengukur. Kalau kita berbuat, menghitung dan mengukur. Jadi kita lihat perbuatan anak, terus kita lakukan pemantauan, ya. Memang tidak ada kesan di sini untuk penghukuman, tidak ada, ya. Contohnya kalau guru berkata, apa peraturannya nak, kok kamu melakukan ini, dan seterusnya. Menyesuaikan diri bila diawasi, itu dapat hasil yang dihasilkan oleh murid. Nah, yang kita inginkan adalah ketika murid tanpa dipantau oleh guru, tanpa diawasi guru, mereka muncul dari jiwa mereka, instinknya, ya, itu muncul. Walaupun tidak ada bapak ibu guru, walaupun tidak ada teman-teman, kalau ini sudah jadi keyakinan kelas, bukan peraturan kelas, ya, keyakinan kelas, maka dia melakukan dengan kesadaran diri yang penuh, ya. Nah, itulah bagaimana kita menciptakan itu. Tidak semudah yang saya omongkan tentunya, ya, butuh effort yang keras, ya. Kemudian posisi kontrol yang terakhir itu manajer. Ini yang diharapkan. Manajer itu kita membuat nanti begini, sebuah kasus ketika anak melakukan kesalahan, bukan kita menghardik, kita langsung berikan punishment, bukan kita memberikan hukuman, ya, kita bukan, tapi kita mencari dulu, ya, mencari dulu yang tadi yang disebutkan bukannya adalah segitiga restitusi, ya. Nah, di situ bagaimana caranya nanti kita jelaskan. Oke, next. Atau kita berikan contoh dulu, coba next. Oh, di ini segitiga restitusi. Contohnya sudah. Ini ya, Bapak Ibu, segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya, keyakinan tadi sudah kita jabarkan. Menstabilkan identitas, ya, menstabilkan identitas ini, ya, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nih, ya. Contohnya seperti apa sih ini? Pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan, ya.
Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini sepertinya kita apa ya? Saya sendiri merasakan ketika menangani anak dengan mengatakan mengaplikasikan segitiga restitusi ini sepertinya bertele-tele banget. Tapi inilah teori yang disampaikan ya. Kita menstabilkan identitas anak tersebut dengan misalnya berkata, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Misalnya dia di kelas lagi belajar terus makan, ya, kita panggil pelan-pelan, kita tanyakan apa kabarnya nak, ya itu di contohnya coba contohnya nih. Ini ada video ya. Oke, ini yang punya Bu Gani. Ini contohnya. Kita disuruh praktek juga. Ya, masalah hasil anaknya berubah atau tidak itu kan tergantung pada anak ya. Tapi kita tetap berusaha melakukan ini supaya terjadi sebuah perubahan karakter yang baik. Ini contoh ya yang di kelas. Bagaimana sih kita menangani anak tersebut? Memang teori dengan praktek nanti pasti akan berbeda ya. Tapi kita berusaha bagaimana teori yang sudah dijabarkan itu kita laksanakan supaya hasil yang diinginkan mendekati dengan teori tersebut. Oke, seperti itu contoh sederhananya ya. Yang perlu kita lakukan adalah pertama menstabilkan identitas. Kita bukan langsung menyalahkan, kita bukan langsung menghakim. Memang setiap case itu akan berbeda-beda dan setiap momennya berbeda-beda karena setiap anak itu juga punya karakter masing-masing. Ada yang sudah diberikan semacam penanganan dengan pelan, dengan lembut, tapi masih bandel. Nah, kita ngalami sendiri ya, berulang-ulang. Nah, tapi tugas guru adalah menuntun mereka. Ya, apapun kondisi mereka tetap kita tuntut sesuai dengan kodratnya. Yang pertama dilakukan tadi Bu Gani adalah menstabilkan ya. Tidak langsung menyalahkan ya bahwa itu pernah juga melakukan salah kok. Saya juga pernah melakukan salah. Saya juga waktu lapar pasti saya makan. Nah, tapi terus kita jabarkan apakah pada jam pembelajaran kita makan diperbolehkan dan seterusnya. Terus kemudian kita memvalidasi itu menanyakan alasan. Pasti kan mereka punya alasan. Mungkin di anak-anak kita ya ada yang bahkan sudah merokok yang punya alasan mereka merokok.
Nah, kita gali alasannya, ya. Bukan berarti saya juga pernah merokok, bukan, ya. Menstabilkannya saya juga pernah merokok, gitu ya, bukan, ya. Tapi kita bagaimana mencari kata-kata yang tepat, bagaimana menstabilkan anak itu tidak langsung menyalahkan. Nah, setelah itu kita cari kebutuhan mereka, ya, memvalidasi kebutuhan. Setelah tahu, baru kita buat keyakinan, kita tunjukkan, ya, bahwa merokok itu seperti akibatnya apa dan seterusnya. Kita tunjukkan dengan keyakinan. Nah, yang jadi problem ketika kita belum melakukan keyakinan kelas, kesepakatan bersama. Itu terkadang kalau anak ditanya, apa sih keyakinan? Kalau kita biasa dengan peraturan, apa sih peraturan di sekolah? Gitu ya. Sekarang kita coba pelan-pelan bagaimana kita membuat kesepakatan dengan anak. Karena anak melakukan itu atas dasar intrinsik mereka, atas dasar dari dalam mereka, bukan karena sebuah tulisan yang menyatakan dilarang, dan seterusnya. Nah, kalau ketika dilakukan dengan atas dasar kedua belah pihak, keluarga sekolah, guru maupun siswa, pimpinan atau guru dan seterusnya, maka ketika ada pelanggaran atau keyakinan kelas yang dilanggar, kita kembalikan lagi. Yang ketiga itu yaitu menanyakan keyakinan untuk sebuah perubahan karakter dari apa yang menjadi permasalahan. Contohnya, anak kalau misalnya datang terlambat, kita tanyakan keyakinan kelasnya. Terus setelah itu kita berikan gambarannya, terus kita tanyakan kembali. Contohnya tadi, mulai kapan misalnya Rosaton akan dilakukan, misalnya Rosaton akan tidak makan di kelas lagi, melaksanakan keyakinan kelas itu kapan? Nah, itu kita tekankan lagi. Nah, itu muncul ketika sudah ada keyakinan kelas, ketika sudah ada dorongan intrinsiknya. Nah, jadi memang tidak gampang Bapak Ibu. Saya juga melakukan ini beberapa kali case ya, berat. Saya selalu dominan ke penghukum. Terkadang kalau sudah merasa jengkel, sudah merasa penat, kita kan manusia kadang ada rasa jengkel ya, anak ini bandel banget. Itu posisi kontrolnya lari ke hukum. Jadi, yaudah kamu gini aja, kamu nyapu dan sebagainya. Itu kurang tepat menurut teori ini. Tapi terkadang ada teman-teman yang bilang, nanti kalau ini anak-anak bandel dan sebagainya, memang harus butuh ketegasan, harus butuh power untuk menekan mereka supaya berubah. Betul, pada saat itu memang pada saat itu betul mereka akan nurut dengan latar belakang alasan yang kita tidak tahu. Mungkin takut, mungkin supaya tidak dihukum lagi, tapi di belakangnya ada dampak-dampak negatif yang mereka bawa. Itu menurut teori ini. Tapi apapun teorinya Bapak Ibu, ya, kita bersama-sama membangun budaya positif ini tentunya disesuaikan dengan karakter sekolah kita. Ya, teori yang sudah dijabarkan itu mau penghukum sebagai teman, membuat orang bersalah atau manajer, ya, itu mungkin bagi sebagian orang, oh saya cocoknya di penghukum, saya cocoknya, silahkan saja. Tapi ketika sudah disodorkan dengan penjelasan sebuah teori, yang terbaik adalah sebagai manajer. Ya, itu yang terbaik adalah sebagai manajer. Gitu. Kemarin di CKW juga teman-teman CKW juga bilang, kalau di SMK nggak pantas sebagai manajer. Ketika anak-anak merokok, ketika anak-anak dan terlambat, tawuran dan sebagainya, butuh ketegasan, butuh power untuk mereka langsung patuh pada sesuatu yang sudah disepakati gitu. Nah, ini terkadang menjadi kontra bagi teman-teman yang memang kondisi sekolahnya yang diharuskan dia memang harus sebagai penghukum. Nah, tapi kembali lagi ketika kita berbicara pada filosofi Ki Hajar Dewantara, memang tadi yang dijelaskan oleh Bung Gani tadi, yang pertama kita menuntut siswa nih pada sebuah keselamatan nanti, kebahagiaan, ya. Karena tujuan dari pendidikan itu bagaimana merubah karakter anak itu yang tadinya belum benar dirubah pelan-pelan, dituntun ya, itu menjadi sesuatu yang baik. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya next Bu. Nah, ini refleksi dari kita ya.
Jadi apapun yang pernah kita lakukan, kita bisa merasakan saya sebagai penghukum, atau saya sebagai teman, atau saya sebagai manajer. Ya, silakan nanti Bapak Ibu refleksi kepada diri masing-masing. Sekiranya teori yang disampaikan ini menjadi salah satu alternatif yang bisa dilaksanakan Bapak Ibu, monggo saja, silakan saja. Ini refleksi buat kita. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Ya, artinya begini Bu. Setelah menjelaskan dari Bu Gani dan saya, hal baru apa yang sekiranya nanti ini menjadi pijakan Bapak Ibu untuk mewujudkan namanya budaya positif. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini ya Ibu? Bapak Ibu bisa merasakan khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang saya tadi jelaskan selalu intrinsik ya, karena apa? Jika sesuatu muncul sudah dari jiwa kita, ya kita tidak selalu siswa tapi dari guru kita ya, maka kita melakukan sesuatu itu bukan lagi karena terpaksaan, karena takut, karena mendapatkan pujian, karena ingin mendapatkan penghargaan dan seterusnya ya. Ketika muncul itu dari jiwa kita, maka keikhlasan ya, maka namanya rasa tekanan itu tidak ada. Nah, untuk memunculkan ini pasti butuh proses, kalau namanya sebuah aktivitas itu butuh perjuangan ya, perjuangan untuk mengendalikan diri kita sendiri ya. Kemudian peran Among seperti apakah yang saya lakukan selama mengikuti modul ini? Artinya begini, selama Bapak Ibu menjadi guru ya, perannya sebagai apa sih? Apakah penghukum, apakah sebagai teman, apakah sebagai manajer, apakah perannya sebagai membuat orang bersalah dan seterusnya. Kemudian saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Maksudnya begini, teori yang disampaikan oleh Bu Gani dan saya ketika mengikuti pembelajaran CGP sangat luar biasa bagus, tapi aplikasinya adalah tergantung pada diri kita masing-masing ya. Saya tidak bisa mengontrol, saya tidak bisa memberikan intervensi kepada Bapak Ibu guru. Hal-hal yang positif, yuk mari kita lakukan bersama-sama. Kita tidak bisa melakukan sendiri-sendiri. Di dalam komunitas sekolah seperti ini, yang terbaik adalah berkolaborasi. Ya, ada perasaan canggung, ada perasaan minder, ada perasaan takut, ada perasaan malas ketika kita melakukan kolaborasi. Itu yang mungkin Bapak Ibu rasakan. Namun demi mewujudkan budaya positif ya, terlepas apapun kondisi kita, terlepas apapun latar belakang kita lepaskan, kita kosongkan gelas kita bersama-sama melakukan ya perubahan yang menuju budaya positif. Anak didik kita, murid-murid kita dengan berbagai keunikan, berbagai karakter, baik karakter yang sudah terbawa dari rumah ya, baik akademik non akademik ya, itulah ladang yang akan kita garap. Itulah kalau kita bicara petani, itulah sawah yang akan kita garap ya. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, yaitu yang akan kita garap. Nah, sebagai seorang pendidik, bagaimana menyikapi keadaan itu, terus bagaimana mengimplementasikan ilmu-keilmuan yang kita punya. Ya, karena di sini topiknya adalah budaya positif, tentunya berkaitan dengan karakter. Ya, dengan karakter kita, ya. Bagaimana kita bisa memberikan hal-hal yang baik kalau dari diri kita mungkin kita masih kurang baik. Ya, berilah contoh yang baik kepada murid-murid kita, karena salah satu pembelajaran dari anak kita adalah melihat ya, dengan melihat mereka akan melakukan. Nah, ketika melakukan itu sudah menjadi kebiasaan, akan menjadi sebuah karakter. Nah, kalau kita bersama-sama melakukan sebuah kebaikan, perubahan yang positif, maka anak-anak akan melihat apapun bentuknya ya. Ketika itu sudah menjadi kebiasaan, tertanam, dan itu akan menjadi karakter, dan mudah-mudahan budaya positif akan tercipta di sekolah kita. Terlepas dari apapun kekurangannya, kita bersama-sama punya positive thinking bahwasanya
Kalau kita berbuat baik, pasti dampaknya nanti akan baik juga. Oke, mungkin dari saya dan Bu Gani ya cukupkan. Jika kami berdua ada kekurangan dalam penyampaian, ada kesalahan dalam tutur katanya, saya mewakili, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian yuk bersama-sama next ke depan kita berkolaborasi ya, berkolaborasi bersama-sama menciptakan sesuatu yang baik ya, dengan keterbukaan, dengan keikhlasan bersama-sama. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi budaya positif yang sudah disampaikan oleh Ibu Gani dan Bapak Widodo. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Eko Susanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan guru yang saya hormati, mari sejenak kita berdoa bermunajat kepada Allah SWT. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi wasilah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan kafir ni'mah wa kathirun mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حبنا علينا بشفرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kata dan perbuatan yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiku. Semangat pagi. Oke, baik anak-anak, apa kabar hari ini? Oke, baik. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Siapa yang sudah tahu keyakinan kelas itu apa? Kalau kemarin biasa terdengar peraturan sekolah, peraturan kelas, dilarang datang terlambat, dilarang merokok, ya, tidak boleh ngebully. Nah, itu namanya peraturan. Beda dengan keyakinan atau keyakinan sekolah. Jadi kalau keyakinan itu berasal dari diri kita, dari jiwa kita, bukan dorongan dari luar, ya. Jadi nanti anak-anak buat apa-apa sih yang sekiranya anak-anak akan lakukan, ya. Kalian punya ide nih, kira-kira untuk kelas kita ini kita buat keyakinan kelasnya seperti apa? Ya, contoh Bapak akan berikan contoh ya. Kalau dulu kita bilang misalnya dilarang ngebully. Nah, ngebully itu kalau kata positifnya apa? Ngebully kan negatif kan ya? Positifnya apa?
Saling menghormati, betul. Menyayangi, iya. Karena dengan tidak membuli berarti kita salah satunya adalah sudah melakukan ya kasih sayang terhadap sesama. Nah, seperti itu. Nah, Bapak ingin minta ya kalian membuat keyakinan kelas yang nanti akan kita laksanakan bersama-sama tanpa harus ada paksaan dari Bapak, ya, tanpa harus ada paksaan dari orang lain, tapi terbangun dari jiwa kalian. Dipahami? Oke, siap. Good. Oke, sekarang silakan buat, boleh 1, boleh 2 keyakinan kelas kita kumpulkan, ya. Kita buat kesepakatan mana-mana saja yang nanti akan menjadi keyakinan kelas kita, ya. Oke ya, sekarang dibuat, ditulis di kertas selembar. Nanti kita kumpulkan, kita cek, kita tempel, ya. Kira-kira mana nih ya? Nanti ditempel di whiteboard ya. Proses penempelan keyakinan kelas oleh anak-anak. Semuanya, ya, kalian sudah menuliskan keyakinan kelas yang menurut kalian akan dijalankan, ya. Ini ada banyak sekali tulisan yang kalian buat di sini. Perhatikan, semua sudah menulis ya. Nah, ini nanti yang akan kita jadikan satu, kita kerucutkan mana-mana yang sama akan dijadikan satu, ya. Nah, keyakinan kelas inilah yang nanti akan menuntun kita ke budaya positif, ya. Jadi nanti kita laksanakan ini dengan benar, laksanakan ini dengan tertib, ya. Karena dengan keyakinan kelas itu atas dasar dari jiwa kalian, bukan dari paksaan orang lain, ya. Jadi keyakinan kelas ini akan memunculkan nanti budaya positif, terutama di kelas ini dulu, ya. Nanti lebih luas nanti di lingkungan sekolah, ya. Dipahami semua? Dipahami semua? Oke, apakah siap untuk melaksanakan keyakinan kelas kita? Siap. Oke, ya. Ini coba Bapak bacakan satu saja ya. Ya, keyakinan kelas. Ini ya, saling menghargai teman dan guru. Nah, ini harus kita laksanakan dengan cara apa? Berbicara sopan, bertingkah laku yang baik, itu sudah satu cara ya menghargai teman dan guru. Ini ada lagi datang tepat waktu. Ya, berarti kita nanti disiplin datang tepat waktu, ya. Jadi semuanya kita laksanakan keyakinan kelas ini menjadi sesuatu yang baik supaya muncul budaya positif. Dipahami semua? Oke, terima kasih kalau gitu.